Allahu lafzul jalalati mubtadaun. Allahu utawi Gusti Allah. Lafzul jalalati mubtadaun. Nurus samawati khabarul mubtada wa huwa mudhafun was samawati mudhafun ilaih. Wal ardi ma'tufun ala as-samawat. Jadi jumlahnya mubtada dan khabar. Dari Allah itu adalah cahaya langit dan bumi, itu letterlek. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu apa? Allah itu nur. Ya udah nggak ada masalah. Tapi kita tanya seperti apa cahayanya? Seperti neon? Pokoknya tidak seperti apa-apa. Selesai. Yadullah fawqa aydihim sebagai perbandingannya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Orang mengatakan Allah punya tangan. Benar, mana dalilnya? Tangan Allah di atas tangan mereka. Al-Quran mengatakan Allah punya tangan. Sudah, saya yakin Allah punya tangan. Enggak murtad, enggak kafir, enggak musyrik. Ketika saya klarifikasi seperti apa tangannya Allah. Kalau menjawabnya tidak seperti tangan siapapun, ya sudah benar. Enggak usah ditakhrij, ditakwilkan lagi ayat itu. Allah nurus samawati, Allah khaliqus nurus samawati. Karena orang yang mentakwilkan Allah nurus samawat, ditakwilkan Allah khaliqu nurus samawat, Allah pencipta cahaya langit bumi, ya mangga-mangga aja. Karena orang itu juga maksudnya kan supaya yang terjebak kepada kemusyrikan kan persoalannya. Ya wis. Nah sekarang Anda gimana? Yakin gak Allah itu cahaya? Bukan, ya sudah apa-apa. Jadi ayat itu ditakwilkan bukan Allah nurus sama itu as-sama nur itu bukan sebagai khabar, sebagai mudhafun ilaih. Allah Ta'ala iku khaliqu nuris samawati, khaliqu mudhaf mubtada wa mudhaf wa nur mudhafun ilaih. Wa hudhifal mudhaf wa rufi'al mudhafu ilaih. Gitu, itu kajian linguistiknya seperti itu. Ya mangga-mangga baik. Sekalipun dalam kaidah nahwunya enggak ada. Ya kan itu kan hanya kalah-kalahnya aja barangnya. Ya sudah apa-apa lah. Secara kaidah nahwu enggak ada mudhaf dibuang seperti gitu tuh. Lalu mudhaf ilaihnya yahlu mahadal mudhaf. Kecepatan cahaya itu tidak terjangkau oleh akal manusia. Sebenarnya mah. Setelah 8 berapa ratus ribu kilometer kecepatan cahaya itu. Miliaran kilometer. Dan cahaya itu sendiri juga begitu. Ini cahayanya cahaya apa? Cahaya baterai, cahaya spotlight gitu. Pure. Nyampe intinya kecepatan seperti itu. Kalau nurus samawati mah ya yang memang nggak ada kecepatannya yang menerangi alam ini terang benderang itu dari mana cahayanya? Kalau sekarang kita di sini terang nggak sekarang di sini ruang ini? Kenapa? Ada neon. Kalau siang terang nggak? Nah kalau kita di luar angkasa, jaraknya dari matahari kita ini sekian miliar tahun cahaya, sehingga matahari kita nggak kelihatan. Jauh dari bintang sejauh mana? Terang nggak? Terang, kita bisa melihat tangan kita kok. Kita bisa melihat terang kok alam ini. Nggak gelap nggak apa. Itu cahaya alam. Ya, semacam itu. Bukan matahari, bukan ini. Iya, makanya kita sini lagi. Di sini kan diuraikan masalu nuri kamiskatin. Perumpamaannya, tamsilnya, cahayanya Allah itu kamiskatin, seperti miskat, seperti lentera. Fiha misbah. Di dalam miskat itu ada lampu. Miskat tuh kalau zaman dulu mah di surau atau di musola ya, di langgar, di tembok kah, anak tempat seroakan lah tempatnya lampu, ya kan? Kamiskatin fiha misbah. Di dalam miskat itu ada lampu. Al misbahu fi zujajatin. Lampu itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'anna kaukabun durriyun. Kaca itu seperti kaukabun durriyun, seperti bintang durri, bintang mutiara. Az-zujajatu fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu az-zujatahu ka'annaha kaukabun durriyun, seperti bintang. Yuqadu min syajaratin mubarakatin, yang dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Zaitunatin kang bangsa zaitun la syarqiyatin wala gharbiyah, bukan zaitun barat, bukan zaitun timur. Yakadu yudi'u law lam tamsashu nur,
yang berpijar menyala sekalipun tidak pernah disentuh oleh api. Ruwet bikin ki. Pernah beli ruwet dah. La syarqiyah wala gharbiyah. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha. Wa yadribullahu amsal linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Ruwet gini. Kita angkat ini yang beli pragat gini. Masa pragat telung tahun kan makanan ki. Yang ngaji la ilaha lebih patang tahun no ya. Iya. Jadi ya akhirnya kalau kita mendalam akhirnya ya mau tambah jero beli ngambai, padahal ngamba gak perlu manikin kita. Perlu amba perlu jero barang emang. Jadi amba dingin ta jero dingin. Amba dingin. Sebagaimanapun kita generalis dulu. Setelah generalis baru masuk spesialis. Dokter umum dingin. Praksudut umum baru masuk spesialis jantung, spesialis mata, THT, kan begitu. Tanpa itu kita sulit persoalannya. Nah, inilah akibat kesalahan kita. Anak-anak kita itu mesantren langsung ambil spesialisasi hukum Islam. Perbankannya nggak belajar, akuntansi nggak belajar, ekonomi nggak belajar, politik nggak belajar. Matematika nggak belajar, fisik nggak belajar, langsung spesialisasi hukum Islam. Akhirnya beli ngalur, beli ngidul akhirnya. Akhirnya ketinggalan. Paham beli? Jadi ya generalis dulu. Masuk di SD, SMP, SMA, persitas. Apa jeno? Persitas. Nah, wis S1, bagian hukum, SH. Nah, baru pendalaman hukum Islam itu S2-nya. Ya iya, kan malah langsung akhirnya beli mana beli men. Belajar faraid, ngitungnya beli bisa, yang beli belajar matematika. Iya. Belajar masalah tijarah, masalah muamal, tidak ngerti perbankan, akhirnya ngaram-ngaramakan bank bekerjanya gini akhirnya. Itu. Kemudian nurun ala nurin. Ini persoalan cahaya. Cahaya ini kan sesuatu yang abstrak sesungguhnya. Sekarang begini, coba ada orang mengatakan, iki jagat peteng jimat temen. Masa alam dunia peteng kabeh. Padahal ngomongku di siang bolong, jam 12 siang diterik matahari. Mengeluhkan gelapnya alam semesta ini. Wong apa kun? Ini matanya tidak berfungsi. Memang dia tidak melihat. Ya kan begitu. Kita matanya berfungsi, bisa melihat. Itu pun sangat tergantung kemampuan kita melihat ini kepada kadar cahaya yang ada di sekeliling kita. Kalau kita melihatnya di malam hari pada bulan purnama, ya remeng-remeng. Bocah blesak kedeleng ayu gini. Bocah ayu kedeleng blesak. Iya beli. Kalau seandainya nggak ada bulan, dalam gelap gulita hanya kelap-kelip bintang saja. Semuanya serba dalam keadaan gelap, sedikit cahaya. Kita berjalan juga perlahan-lahan. Sering ngetek tunggak belikin. Nah itu kan cahaya. Begitu masuk siang, menjadi jelas semuanya. Hari padang bulan makan keperang saya ayu pisan kan kak. Wah yuk ketemu awan, lagi ngoyos boceknya. Ternyata bopeng. Sakit kandele pupur kan enggak? Iya. Paham belikin. Nah, makanya kemampuan kita melihat itu bukan potensi mata saja yang tidak, ya. Memang potensi mata juga berbeda-beda kualitasnya. Ada yang plus, ada yang minus, ada yang silindris, ada yang normal, ada yang kotok-kotok ayam. Beli kotok ayam, maka silindris goyang. Ya, seperti mata saya kan silindris ini, sebelah kan kiri yang lain jaraknya. Nah, ada mata yang kotok ayam, kalau malam nggak kelihatan kayak ayam kah? Anak. Ada yang buta warna, ya kan gitu. Ada yang normal seperti kita. Itu semuanya dengan kualitas yang berbeda, sangat tergantung lagi kepada faktor cahaya itu sendiri. Jadi mendapat cahaya enggak mata kita ini? Kalau enggak, ya nggak bakal melihat. Nah, basiroh juga sama. Hati kita juga punya mata. Namanya basiran, namanya mata hati. Mata ini mata kepala. Basiroh juga sama. Setiap orang itu juga punya basiroh. Dalam artian, dia punya hati nurani. Karena manusia itu terdiri dari makhluk rohani dan
jasmani, ruhaninya itu ada. Weruning bebener ki, sagoblok-goblok yang wongku bisa introspeksi bahwa di jiwitku lara. Paham jiwit wongku, wong laraku. Iya kan? Dia punya uang hanya pas untuk beli obat. Istrinya lagi sakit. Begitu neko payu dicopet. Apa beli ngenes saking ki. Istri sedang menyambung nyawa antara hidup dan mati. Mau beli obat di apotek Jati Barang, dicopet. Iya kan? Si copetnya merasakan nggak penderitaan orang lain? Tidak. Kenapa? Karena hatinya gelap. Dia tidak paham penderitaan orang lain itu. Dia sama. Yang sedangkan otaknya, hatinya kan bodoh. Seorang koruptor, kan pejabat. Kalau uang macul malang sih lihat koruptor. Ya paling bakal majikannya langnya degleng. Tis kepul mandengmu semono. Iya. Iya, sing kerjane ngempeng ya bakal napa juju hadiah. Dia udah nawu. Jadi bari tis kepul mandeng. Ya biasa makunku. Iya, dalam keadaan gelap gulita dia enggak paham. Dia enggak mau tahu penderitaan orang lain. Pokoknya gue harus dapat duit. Iya. Ya makanya kan boleh-boleh saja orang mengatakan Allah sayang. Tetapi ketika ditanya seperti apa Allah itu, kalau dia jawabannya sama, tidak seperti apapun, ya sudah selesai kan. Nun? Iya. Kayak apa? Kayak lampu neon? Enggak. Seperti lampu spotlight? Enggak. Kayak lampu matahari? Enggak. Kayak mata rombak? Enggak. Seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Bener enggak? Iya bener. Makanya itulah pada zaman itu orang kan berhati-hati. Jangan sampai terjebak menyebutkan Allah adalah cahaya. Ya. The God is the light. Kan nggak bisa. Allah itu cahaya. Tetapi dalam Al-Qurannya kan Allahu nur samawati wal ard. Lafzul jalalah kan mubtada. Nur kan khobar. Jadi kan diterangkan dan menerangkan. Hukum MD. Menerangkan dan diterangkan. Iya kan? Muhammad Rasulullah. Muhammad mubtada, Rasulullah adalah khobar. Kan menerangkan mubtada khobar ini. Kan gitu. Bahwa Allah itu cahaya langit bumi. Nah. Supaya terjebak, mereka mentakwilkan khobarnya itu bukan nur, tetapi mudhof ilaih yang dibuang. Asalnya Allahu khaliqu nuris samawati. Allah pencipta cahaya langit dan bumi. Jadi cahaya itu adalah makhluk, bukan Allah. Allah mencipta cahaya. Ya beres, nggak apa-apa. Tetapi saya kan menggugat alasan linguistiknya kan tidak punya jalur. Membuang mudhof ilaih seenaknya aja tuh. Ini bab penting bulatannya buang mudhof ilaih. Iya ini persoalan disiplin ilmu. Ya saya biar paham nggak ini? Iya. Jadi tetapi kan saya mentolerir. Ya sudahlah nggak ada masalah. Ini takhrijnya takhrij istinai. Artinya takwil yang dibuat-buat, tetapi ya sudahlah karena tujuannya tidak mau visualisasi terhadap Tuhan, tidak bisa mendeskripsikan Tuhan sebagai sesuatu yang fisik, ya sudahlah nggak ada masalah. Sekalipun secara aturan bahasa mereka telah melanggar, itu persoalannya. Jadi kalau saya sih ya punya batas-batas toleransi yang cukup besar juga sih sesungguhnya terhadap pemikiran-pemikiran para ulama itu. Kenapa? Yang saya lihat persoalannya bukan persoalan kebenaran bahasa. Jadi mereka orang yang ingin memberikan pemahaman bahwa Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak punya tangan. Tuhan bukan cahaya. Tuhan tidak perlu makan. Tuhan tidak perlu kawin. Tuhan tidak pernah diperanakan. Tuhan tidak pernah beranak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang seperti Tuhan. Itu kan persoalannya. Jadi seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa. Selesai kan. Jadi intinya kan itu. Ya seperti bi Muhammadan. Inni uqsimu bi Muhammadan. Ya boleh saja. Bahafu jarin wa Muhammadan majrurun bi. Ya kan begitu. Wa alamatu jarihi al-fathah. Kenapa? Nggak mungkin Nabi majrur. Nabi adalah marfu' dan mansub, tegak dan naik terus, kan gitu persoalannya. Ya, itu kan persoalan. Ya, jadi nanti pada ujungnya kita baru paham kalau ketika Anda sudah memahami that the language is
an ideologi, bahwa bahasa adalah sebagai suatu ideologi. Sementara kan kamu kan bahasa sebagai alat komunikasi kan, belum sebagai ideologi kan? Ya iya. Artinya Pak, bahwa bahasa itu sendiri membangun satu ideologi. Ideologi bangsa itu tergambar, terlukis dalam bahasanya. Ketika bahasa Indonesia tidak membedakan laki dan perempuan, bahwa kamu bisa laki bisa perempuan, dia bisa laki bisa perempuan, itu menunjukkan bahwa kesetaraan perempuan di Indonesia sejak zaman dahulu kala. Bukan karena pengaruh emansipasi wanita di barat, bukan. Sembengin mula wong Jawa mau ora. Wong lanangnya macul wadone macul ditandur. Iya, ada kesetaraan gitu. Kalau yang ada angga unggu. Kalau tua kakang, kalau muda adik kan gitu. Kalau bapak sampeyan, kiai panjenengan, ya minimal dika lah. Bahkan yang Arab kan langka, anta kabeh. Bapak ya anta, pangeran gak anta kan nama. Karena gue selalu gak anta. Bahkan anta kok sih dah orang. Wah Arab-Araban kun non ku akun kabar. Ya nggak ada, ya syakir ya sudah. Adanya akhlil ab, akhlil kakang adia juga. Kalau sini kan jelas. Bahkan ini kene, baka kakange bapak atau kakange embok arane wak. Baka kakange bapak, adine bapak, adine embok mamang. Tidak dibedakan bapak dan ibu itu. Bahkan yang Arab mah baka sedulure bapak, embu kakang embu adi, baka sedulure bapak ya amun. Baka sedulure embok, embu kakang embu adi ya kholun. Kan jauh sekali struktur bahasanya. Nah, itu kan satu ideologi dalam. Iya. Ini terjebak. Departemen Agama juga terjebak. Begitu. Man fis samawati itu orang. Masa Allah disebut orang? Terjemahannya ada. Jadi dalam ketika ditransfer dalam bahasa Indonesia ada kegamangan. Kenapa? Ya karena kita tidak mampu mengatakan nafsu. Kama wa'ada nafsahu. Ya kan begitu. Sebenarnya pada dirinya. Seperti apa dirinya Allah? Ya nafsu itu zatuhu. Ya sudah selesai. Itu aja. Ya kan begitu persoalannya. Jadi ketika dalam bahasa Arab sendiri Allah mengatakan inna anzalnahu, kami turunkan. Kalau kami kan banyak. Dalam misalnya kalau kami kan banyak nggak ada. Kalau saya sendirian. Kalau banyak kan ya kami. Tapi kenapa? Ya di situ mu'azzam li nafsi itu. Jadi memang dalam bahasa Indonesia gimana? Ya tetap kita katakan kami. Kalau begitu nggak sendirian dong. Ya enggak. Allah mencipta aja sendirian. Enggak perlu tukang. Beli tukang ngaduk. Beli perlu kontraktor. Kun fayakun aja. Iya kan. Beli perlu pasang boplang. Enggak bilang itu pikir. Langsung kun fayakun baik. Persoalannya kan gitu. Jadi memang di situ memang pada akhirnya bahwa peran penting kajian linguistik terhadap pemahaman agama itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini sangat langka sekali. Orang kadang-kadang tidak memahami persoalan karena tidak melibatkan ahli linguistik ikut serta membedah persoalan itu. Yang baru ada di Indonesia. Termasuk Marisa Haque itu juga masternya itu linguistik di Amerika. Masih sedang mengambil jurusan linguistik. Itu baru. Di UI itu baru tahun 89 atau 90. Belum lama. Dan gurunya juga masih langka. Bukunya juga masih nggak ada. Semuanya pakai bahasa asing semua. Iya. Bibitnya itu, peletak batu pertama itu namanya Ferdinand de Saussure. Kajian-kajian linguistik itu. Dalam bahasa Arab sudah ada lisaniyat tuh. Tetapi tidak harus terfokus kepada seperti yang sekarang ini. Kalau sekarang kan sampai kepada psikoanalisis juga. Ya, jadi analisa linguistik juga sudah lebih jauh lah. Tapi di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani sendiri sudah ada bibit-bibit dasar-dasar pemikiran ke arah linguistik sudah ada. Tetapi lalu akhirnya disebut yang ilmu balaghah itu sendiri kan merupakan bagian daripada kajian linguistik juga sebetulnya. Mubalaghah, fiqhul lughah, ya kan dan sebagainya. Itu. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya tentang penyinaran itu. Iya, jadi tingkat intelektualitas manusia itu kan dulu kita kan seolah-olah terpacu untuk meningkatkan IQ, intelligent quotient. Sekolah SD, SMP, perguruan tinggi itu hanya mengejar kepada kecerdasan intelektualitas otak saja. Akhirnya pada matematika, pada itu aja kan persoalannya kan biologi, kimia, supaya orang itu cerdas. Ternyata
ya kan? Orang baru sadar bahwa kecerdasan IQ itu sendiri hanyalah merupakan salah satu level tingkatan kecerdasan. Ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih bermanfaat dan lebih berguna. Namanya emotional quotient, kecerdasan emosi. Iya, sehingga orang itu ketika menjadi seorang pengusaha bisa membangun komunikasi dengan masyarakatnya, ya kan gitu, ya kan bisa memanage perusahaan dengan baik. Itu bukan kecerdasan bukan IQ, tapi emotional quotient. Bagaimana dia meyakinkan orang, bagaimana dia itu mengikat para pelanggan, ya kan kecerdasan emosi. Kita gagal akhirnya kan, tamatan SMA, sarjana, jadi TKW, jadi bujang wong Arab, yang kan harus bikin pelanga, pelongo, boro-boro memahami bahwa sekarang kita sedang terjadi pergeseran nilai. Boro-boro nilai apa? Dipahami ku sih. Kuruwe ping-pingan baik, prerogatif. Iya kan? Nah itu. Nah, ketika orang udah cerdas emosinya pun tidak sampai situ, ada yang lebih hebat lagi, dan ini menjadi acuan terakhir, namanya spiritual quotient. Itu kan tingkatan penyinaran seseorang. Ya ini tahapan-tahapan seperti itu sebetulnya ya beda istilah sajalah, ya beda istilah, tapi wilayah bahasanya hampir mirip-mirip juga. Intelligent quotient, emotional quotient, spiritual quotient, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani. Orang kalau sudah sampai kepada SQ, ya tokohnya itu kan Ginanjar, tokohnya sebagai tokoh apa namanya? Ya, SQ itu kan Ginanjar itu. Ya, saya juga sudah baca bukunya. Ya, tidak lebih seperti itulah. Ya, sekarang begini. Kalau orang itu hanya kecerdasan IQ saja. Paling-paling mengapal sifat wajib Gusti Allah 20 wujud tidak mbak mukhalafatu lil hawadits wis tulis apa wis tulis wujud siapa artinya ya anak ora aja. Iya priben ya anak wujudku anak ora aja. Iya. Mana dalilnya? Ya anak bumi mentok mentok wis. Tetapi kan belum sampai kepada bahwa wujud itu ada. Nah, kamu ada enggak? Di mana keberadaan kamu? Yang tanggap beli kenal aja. Bukan ada wong takon mesi langsung weruh. Ya. Jadi artinya bahwa ada, iya ada. Kamu ada enggak? Ketika kamu tidak ada, enggak ada yang mencari, enggak ada yang menangis, enggak ada yang bersedih hati, langkas yang kelang. Ya berarti kan langkas ya. Sifat usaha wujud kita masih ngebengen apalku. Tapi Anda enggak pernah wujud kan? Enggak pernah eksis di dunia ini kan? Ya iya. Ya iya. Begitu geluntung mati akan wong kaulan. Iya kan? Iya, kenapa? Ya selama ini Anda tidak pernah membuktikan bahwa Anda ada. Tangga beli kenal sih. Wong ti kan ngomong kayak pernah ngrungu. Engkana sebelah itu di pasar. Kang ada langka mana? Ubak iya langka mau kenal itu. Boro-boro ada orang nangis ketika kamu mati, orang pada nangis kelangan. Nangis kelangan sih. Orang segera wahin malah diharapkan kamu sejak dulu suruh mampus, nggak mampus. Begitu mati pada kaulan kayak beberapa bubur putih. Alhamdulillah, yang sini udah diurus-urus dia. Kayak ruwet beka. Ya kan begitu. Nah itu kan ketika orang sudah punya kecerdasan emosional, spiritual, ya ceritanya lain. Saya buktikan seseorang yang mempunyai kecerdasan spiritual nggak perlu sekolah lagi. Kitabnya alam semesta bisa dibaca. Sayyidina Umar pernah sekolah manajemen di mana? Bisa memimpin dunia itu. Yang beli pernah sekolah aja. Paham beli. Al-Beruni pernah kuliah di mana? Bisa menjadi seorang ahli metalurgi pertama kali di dunia. Modal banyak orang ember. Menghitung berat jenis logam itu. Iya, ya kali kan ketemu beli. Ya kalau saya bisa menemukan obat gosok kaca setahun lamanya mencari, ya itu mah dengan susah payah. Sampai tukang arang batok, arang tak sampai gerusi kabeh. Sampai arang apa? Arang baterai. Iya, sampai tukang segala macam pasir silikon, pasir hidup ning laut bebek kabeh gosok kaca tambah baret bisa. Setahun udah ketemu ada rumusnya. Iya kan? Enggak mungkin mesti bisa digosok kacanya.
Nggak mungkin, nggak bisa nih. Masa kalah karo kaca. Allah berjanji semua yang ada tunduk sama kamu semuanya. Ya ketemu aja. Nah jadi ya apa? Ya itulah jerih payahnya Al-Biruni pun ya mungkin bertahun-tahun dia bisa mengukur berat jenis satu logam itu sendiri. Modelnya hanya ember, kasih air, besi dibulatkan seperti kelereng, timah, aluminium, baja, ya kan gitu, tembaga, celup maning celup, bolak-balik gitu. Akhirnya kan ditemukan rumusan berat jenis dan sangat akurat sekali, bedanya 0,007 lah bedanya, paling tinggi segitu dibanding dengannya pakai komputer. Apa bukan kejeniusan? Ini bukan kejeniusan intelektual, bukan dong. Jadi artinya bahwa kecerdasan IQ itu baru disebut jenius kalau di atas 130 ya Pak Joni. Ini kalau menurut teori Raymond Bene, teori pakar intelligence dari Perancis itu. Raymond dan Bene itu bukan satu orang, dua orang tuh. Raymond Bene itu Raymond dan Bene. Itu dua orang yaitu merumuskan mengukur IQ seseorang itu umur tahun per umur akal dikalikan 100. Ketika nilainya 100 pas berarti itu normal. Iya, kurang 50 rada goblok gitu. 60 idiot, iya kan? Kalau 110 cerdas, iya 120 limpat, 130 jenius, sekelas Habibie gitulah barangkali. Iya. Nah kalau IQ equation, ya 200 ukurannya. Nah itulah kecerdasan. Artinya melihat situasi, tanggap, segera ambil keputusan. Iya, ambil langkah-langkah. Beli rapat dingin, peragat rapat dingin mah. Iya. Lah iya. Orang Indonesia tingkatannya IQ. Orang Jepang tingkatannya, orang Amerika tingkatnya IQ. Orang orang Jepang SQ. Ning kapal ana wong Indonesia, ana wong Jepang, ana wong Amerika. Mesinnya mati. Pat. Mau kapal wis ngelayap di karo-karo gini. Iya kan? Kata orang Amerika, mana gogol, mana obeng, mana palu, mau diperbaiki. Kalau perlu, mana perbaiki, mana mau memperbaiki. Kata orang Jepang, nggak ada waktu memperbaiki sekarang, mana parasut kita terjun. Cari orang Indonesia yang kau dingin, rapat dingin. Orang punya tingkat kecerdasannya berbeda, maka dalam mengambil sikap pun berbeda. Iya. Rapat dingin ya peragat bikin. Jadi artinya dengan nurul zat ini sendiri ya nurul syuhudil mahsusat ya kan gitu, syuhudil asar ya nggak ada apa-apanya. Iya. Nurul ausaf ya nggak ada apa-apanya. Ya tapi orang yang sudah melihat masih nurul syuhudil asar ya nggak ada apa-apanya. Iya. Bocah ijazah SMP, ya SD ya, harus kelewatan kan mah. Iya, ya sudah punya ijazah SMA, ya SMP mah sekelewatan. Itu pernah ngalami kuno ya semuanya iya kan. Sampai kepada tingkatan yang lebih tertinggal lagi. Pada akhirnya mah nantinya mah ini juga hanya sekedar level-level sekedar bukan final. Ini hanya sekedar pendekatan pemahaman saja. Di penghujungnya tak terhingga. Nantinya mah yang tertinggi adalah fana. Bahwa aku sudah tidak ada lagi. Iya. Pada akhirnya mah tingkatan fana ini, aku ini tidak ada. Yang ada hanya kita melihat alam semesta hanyalah bayang-bayang saja, bukan ini. Iya kan? Ketika kita ini sudah tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Ketika dia sudah tidak ada, ya berarti sudah tidak ada penderitaan lagi. Apa yang diderita ini udah nggak ada sih. Dicatak yang menang baik, di Sarawati tekang untune rogo yang menang belinya apa sih? Beli suku beli beli mangan ya wus beli apa cek waktu diganjil weteng ya hanya sekedar menahan
perihnya perut saja kok. Tersinggung, yang nggak ada urusan tersinggung. Kita lagi ngelakuin Gusti Allah. Suatu ketika kita bercerita, biar paham. Iki wong sugih ketekanan tamu, ora klambine soek, badane babak belur, njaluk mangan, sira sing kan sing bagedan, sampai sing pundi sing bagedan. Menesi anak apa sih ngulati majikan. Kisi soek kenapa? Ya disoek-soek ning majikan. Kisi didiri abang pada abang pun apa? Dipentung ning majikan. Galak temen majikan iraku. Ya luar biasa galaknya. Tapi emannya luar biasa. Barangnya makan mungkin kan barangnya. Ngelimangan barangnya mati kendalan ki. Gorek kah? Saking bong nyolong pengen bener sih. Gorek. Ya manjini karang-karang kah. Tiba-tiba ditangkap. Yakin jembali ngesing tukang nyolongnya pemean ki. Pentung kok belum. Jadi siapa sih mentungi kok? Majikan. Saya tidak pernah merasa ada orang mukuli saya. Memang majikan saya mukulin kok. Lo kan ini. Akhirnya giring-giring di tokonang desa, di tukang perbatasan. Jadi majikannya, kok kan turun ngebuk bu ya turun ngebuk kita. Telung dina beli dipakan-pakan iya kita masih siapa yang majikan tidur makan ya masih siapa. Itu pribadi. Terus akhirnya ketemu karo sampeyanku, ya kan ya dikongkon majikan di rumah sampai ya terserah teman di pasar beli kita mau jalan. Jadi artinya bahwa ketika seorang sudah tidak lagi merasa dirinya ada, yang nggak ada penderitaan, paham bikin. Nah, ketika seseorang yang jatuh cinta kepada Allah, orang kena ini. Kembali dalam peristiwa ini ada kaitannya juga dengan Sayyidina Ali bahwa ketika punggungnya betisnya ya kena kepanah gitu kakinya dan merasa sakit ketika dioperasi. Sayyidina Ali minta tunggu sebentar saya mau sholat dulu. Nanti ketika saya sholat silahkan dicabut. Karena mau sakitnya bukan main. Begitu sholat lalu dicabut. Setelah salam Sayyidina Ali bertanya, sudah dicabut belum? Udah. Artinya apa? Terasa nggak? Kenapa nggak terasa? Nah terus salahnya. Si Irano bisa beli di segi sembayang dicokot ning lamuk gara-gara beli kerasa. Bisa beli dicokot ning lamuk beli kerasa saudaraku. Bisa. Enggak dicokot nyamuk beli kerasa bisa nalikane sira lagi demenan ning sor kersem. Nembe sadar tekan ngomong bentol kabeh. Ketika sedang demenan pacaran di bawah pohon kersem, enggak terasa kok digigit nyamuk. Artinya ketika hati kita ya terpaut dengan sesuatu yang sangat kita cintai, semuanya enggak ada. Sehingga sakit pun udah enggak ada kok. Itu persoalannya. Barang sih dan beli mang sedina bisa ngereng-ngereng. Ini kan persoalan. Jadi akhirnya Pak, bukan fasilitasnya, tapi besar dan kecilnya hati kita juga yang mana. Saya pernah kedatangan seorang perempuan sebaya, menitikan air mata, menyatakan bahwa kapalnya tinggal 2 dan truknya tinggal 4. Nangis. Truknya kari 4, kapalnya kari loro. Ya mau dari sampai bapak kan karena itu kang turiwak. Saya kata ya Allah, kapal loro truk 4 nangis. Ih tetangga guru kita yang buruh tani, mereka nggak tahu besok makan apa, nggak nangis kok. Kenapa truknya 4 kapalnya 2 kok bisa nangis? Kayak dari beli. Ya kenapa? Kenapa? Nah ini kan jadi persoalan. Yang di bawah jembatan bahagia, yang di rumah gedong spring bed, ruangan pakai AC, mobilnya Mercy, baby band, dalam penderitaan. Dia merasa betapa sempitnya dunia ini, seperti masukkan dalam sel. Kari sel polisi mah ya 2 kali 1 mau bisa selonjor gini. Bakas sel Gusti Allah mah lebih kecil dari badan kamu, ampekan gak sesek, ambil beli. Ngak. Iya. Kenapa? Ya karena perbedaan hati kita. Kan hatinya jembar dan dijaga tiamba. Bahkan hatinya ciut. Ya bagaimana cilik kabit dunia. Iya kan? Jadi artinya bahwa seseorang itu jadi ukurannya gimana Pak Haji Juhadi? Ukurannya kebahagiaan dia yang bagaimana? Ternyata nggak ada hubungannya dengan materi kok. Kalau kita sadar mah. Apa orang miskin itu sengsara? Saya bilang, ini suruh jembatan ke apa sebagainya. Wong lanangnya luru kertas podol, wong wadon luru tegesan rokok.
Sajina-dina turun neng sor jembatan, kelasana kelasa bodoh, bantannya gulungan koran bekas. Sajina-dina bakal mangan ngelibutnya pendilang go kaleng Indomilak, bekasan kaleng Indomilak. Iya, uru-buru besendal bodoh, kodeknya dadak nyemplak pagarin uang. Lalu kadar sabrang karo uya digerus ning terengkal. Kok bisa rongeblek entok emangannya? Kekepannya anget. Ya ini kan realita kehidupan yang kita harus kita evaluasi. Jadi ya, kenapa kamu sengsara? Kenapa nangis? Iya. Iya apa jawabnya status sebagai negeri. Ora, jadi guru harus 3 atah wis kan. Aduh, 4 abisan aku. Aku masih merengut. Iya, oleh rabi setia, anak-anak cerdas-cerdas, pinter-pinter. Nun awak lemah. Dari mana? Kok masih menderita juga? Jangan dikira. Jadi yang menyebabkan penderitaan kita tuh sebetulnya adalah bukan Allah. Wa ma bidzalami lil abid. Allah tidak pernah menganiaya hambanya kok. Walakin anfusahum yadzlimun. Mereka yang menyiksa dirinya sendiri. Iya. Antara lain adalah kita selalu menderita ini karena kita selalu suuzon kepada Allah. Karena berburuk sangka sama Allah, Pak Jadi betul. Kalau kita punya husnuzon saja, praduga baik aja, ya enak apa ini? Yang buat kita susah ini karena suuzon. Kepada siapapun kalau kita sudah suuzon, menyiksa diri sendiri. Tangga kan ngirim jangan asem, ngirim sambal goreng. Karena kita suuzon, bukan anak rasulnya, ya beli dipangan, dibuang. Iya kan? Anak mau pejaburan dibuang, bukan anak kemate. Kalau kita mau pangan, mempenyesal boleh apa-apa. Enggak menghindar pangan baik. Kenapa? Saya tidak punya dugaan buruk kepada siapapun. Ya, suudzon tuh, ya bisa sajalah. Husnuzon dengan positive thinking. Ya, bisa. Pada bagian tertentu wilayahnya samalah, tapi ya. Dan juga praduga baik kepada orang. Kalau positive thinking itu lebih luas mungkin daripada praduga baik. Artinya bahwa kita tidak pernah menyangka orang jahat. Nah, sedangkan kita selama ini kepada Allah menyangkanya jahat. Menyangka Allah tidak cinta sama kita. Menyangka Allah tidak sayang sama kita. Menyangka Allah selalu kejam. Akhirnya apapun yang terjadi boro-boro bersyukur. Menjadi penderitaan semuanya. Paham?